Mama, saudara-saudari, dalam perikop ini Lukas mencatat 5 hal penting di saat-saat terakhir kematian Tuhan Yesus. Hal yang pertama adalah kegelapan menutupi daerah itu selama 3 jam. Dalam ilmu perbintangan, peristiwa ini sering terjadi dan biasanya disebut gerhana matahari. Gerhana matahari ini terjadi jikalau posisi bulan berdekatan dengan matahari, sehingga bulan bisa saja bergeser menutupi matahari. Namun pada peristiwa ini tidak terjadi gerhana matahari karena orang Israel sedang merayakan Paskah. Paskah orang Yahudi dirayakan pada musim di mana bulan jauh dari matahari atau posisi bumi di antara matahari dan bulan. Kalau begitu, mengapa bumi menjadi gelap? Dan siapa yang membuat kegelapan itu? Jawabannya tentu Allah lah yang meniadakan matahari. Karena pada saat itu Yesus telah mati dan keadaan di awal penciptaan kembali terjadi. Bahwa bumi kembali menjadi gelap karena sumber terang yakni Yesus Kristus telah mati. Bapak, Mama, saudara-saudari, kita ini hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, dan untuk itu kita sangat membutuhkan sumber terang untuk bisa bertahan hidup. Pada peristiwa penciptaan, yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah terang. Karena Allah tahu bahwa bumi ini harus ada terang yang menyinari supaya ada kehidupan. Demikian juga kehidupan rohani kita manusia. Rohani kita dapat hidup jikalau kita mempunyai sumber terang yakni Yesus Kristus itu sendiri. Tanpa Yesus Kristus, kehidupan rohani kita akan menjadi gelap. Marilah kita hidup dengan Yesus supaya jalan hidup yang kita tempuh menjadi jelas dan pasti. Hal yang kedua adalah mengenai tabir bait suci terbelah. Tabir yang dimaksudkan ini adalah Bapak, Mama, saudara-saudari, pemisah ruangan. Pemisah ruangan antara ruangan ibadah umum dan ruangan Maha Kudus di dalam bait suci. Allah sendiri telah menghancurkan pemisah yang dibuatnya sendiri melalui Nabi Musa. Allah sudah menghancurkan pemisah dirinya dengan manusia melalui kematian Yesus. Siapa saja bisa dan langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada pemisah ataupun perantara. Bapak, Mama, saudara-saudari, dengan kematian Tuhan Yesus, pemisah antara Allah dengan kita manusia sudah tidak ada lagi. Relasi kita yang rusak dengan Allah telah disembuhkan dan dipulihkan oleh Allah sendiri dengan peristiwa pengorbanannya. Karena itu, janganlah lagi kita membangun tabir pemisah dengan Allah dengan cara-cara hidup yang tidak berkenan kepadanya. Hal yang ketiga adalah ucapan Tuhan Yesus, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Melalui ucapannya yang terakhir ini, Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan apa yang paling berharga, yaitu nyawanya sendiri. Bapak, Mama, saudara-saudari, jika Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, apa yang harus kita berikan kepadanya? Yang harus kita berikan adalah ketaatan. Bukan sebagai imbalan atau balas jasa, namun sebagai akta syukur iman atas semua yang telah Ia kerjakan bagi kita manusia. Hal yang keempat adalah pengakuan kepala pasukan bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Pengakuan ini haruslah juga menjadi pengakuan segenap kita yang menghayati imannya dalam perayaan Jumat Agung sekarang ini. Dan pengakuan itu diikuti dengan sikap hidup yang berkenan, hidup yang benar, dan hidup yang memuliakan Allah. Dan hal yang kelima, sebagaimana yang disaksikan ayat 48, bahwa orang banyak yang menyaksikan kematian Yesus itu pulang sambil memukul diri mereka sebagai tanda penyesalan. Pertanyaan bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sudahkah kita juga menyesali seluruh dosa dan pelanggaran kita? Atau malah kita kembali menyalibkan Yesus dengan cara hidup kita yang tidak berkenan kepadanya? Marilah kita hidup dengan melatih diri untuk memuliakan Tuhan, serta menyadari dan merendahkan diri kita yang penuh dengan dosa di hadapan-Nya. Dan juga ingat, hiduplah selalu dengan mengandalkan Tuhan, dengan menjaga relasi yang baik dengannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.